Halo semuanya, balik lagi dengan para investor, di mana tiap harinya kami akan mengulas dan menganalisa market kripto dengan menggunakan technical analysis dengan pendekatan price action, serta menyajikan berita-berita pilihan yang penting dan harus kamu ketahui, serta ada juga review project yang bisa kita lakukan bersama. Jadi pastikan kamu klik tombol subscribe, like, dan komen di setiap videonya agar tidak pernah ketinggalan lagi berita dan update di dunia kripto. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram kami untuk dapat info kripto serta dapat diskusi bareng seputar kripto. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini untuk baca disclaimer ini dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Masuk ke coin market cap, di mana hari ini market melanjutkan penurunannya, dan untuk coin market cap, koin dengan big cap itu turun sekitar 3%-an ya, Ethereum 5%, BNB 4%. Jadi penurunan hari ini lebih tinggi dari penurunan kemarin yang nggak terlalu besar, dan diikuti oleh beberapa koin. Terra Luna ini lumayan dalam ya, dan koin-koin lainnya mostly di angka 3-8%-an ya. Di luar itu hanya beberapa yang naik dan ada juga yang turun lebih dalam lagi. Itu dari ulasan singkat beberapa koin. Selanjutnya kita masuk ke total market cap dulu, di mana total market cap turun ya, dari per kemarin yang berada di sekitar 1,6, sekarang udah turun lagi menjadi sekitar di angka 1,562 triliun ya, di total market cap kripto. Ini lumayan makin dalam penurunannya kalau kita lihat. Coba kita lihat sekarang ke chart Bitcoin. Belum itu kita lihat chart indeks dolar juga masih tertahan nih di angka 103. Nah, ini membuat pasar juga masih tertahan di sekitaran sini ya. Jadi belum ada pergerakan per hari ini. Kita bakal nunggu apakah besok indeks koin akan turun atau melanjutkan kenaikannya, dan itu yang akan berimpact pada indeks-indeks lainnya seperti indeks kripto, indeks stok, dan instrumen finansial lainnya di secara global. Lanjut ke pembahasan chart Bitcoin, di mana chart Bitcoin sebenarnya masih ranging ya, di antara sini nih. Nah, tapi satu ini sudah mulai ada penurunan dari yang sebelumnya, di hari sebelumnya. Ini sekarang kita lihat turunnya lumayan dalam ya, hampir 3%-an. Tapi ini pun masih tertahan di area support minornya di sekitaran 34.000 ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada lagi minor yang kedua. Kalau misalnya 34.000 tembus, dia ada di 32.000. Dan support kuatnya sebenarnya ada di 31.000. Nah, kita akan lihat apakah support di 34.000 ini, di area 34.000 ini kuat menahan penurunannya. Tapi kalau dilihat dari price action-nya, ini bisa dilihat ya, dari yang candlestick-nya besar, jadi seller take control, terus ada press dari bawah oleh para buyer, namun tidak bertahan lama, hanya 2 hari, dan hari ini terlihat, kalau kita lihat ya, candle-nya sebenarnya lumayan besar ya yang dibentuk seperti itu. Jadi ini penurunan ini lumayan. Nah, tinggal kita lihat apakah support 42.000 ini kuat menahan daya press dari seller
untuk melanjutkan penurunannya ke bawah gitu. Selanjutnya kita coba lihat Ethereum. Nah, Ethereum sendiri hampir sama ya. Nah, cuman dia penurunannya lebih besar daripada Bitcoin. Ini body candle hariannya lebih besar juga. Cuman hari ini belum berakhir, jadi tinggal kita lihat aja apakah memang bisa tertahan di area 25.000 ini, 2.500 ini. Sebenarnya support minornya ada di daerah sini ya, di 2.400-an, dan support lainnya ada di 2.300 gitu. Ya, Ethereum selanjutnya kita lihat dari Binance, di mana Binance sebenarnya support minernya ada di 3.500-an juga ya. Kan udah lumayan ketembus. Jadi tinggal kita lihat aja sih. Kalau Bitcoin, kita balik lagi ke chart Bitcoin ya. Kalau Bitcoin di dua miner supportnya dia tidak bisa menahan dan melewati 31.000. Nah, ini sudah sangat harus diwaspadai. Strategi saya untuk saat ini, saya sudah melakukan convert koin-koin saya ke USDT untuk dilakukan staking untuk memantau pergerakan market selanjutnya. Nah, nanti kalau misalnya market udah ada pattern reversal, baru di situ kita bakal lihat. Oke, itu aja teknikal analisa hari ini. Dan kalau misalnya kalian ada chart-chart yang ingin kita bahas bersama, silakan tulis di komen ya, biar kita bisa lihat chartnya bareng. Selanjutnya, berita pilihan pertama itu ada di Cardano ya. Nah, Cardano seperti berita di video sebelumnya, kita sudah nyampaikan ada Cardano, mereka bakal bikin stablecoin juga. Nah, tapi di sini si Cardano dan UST sebenarnya yang bakal bikin koin stable gitu. Karena memang koin stable ini membuat gebrakan ya. Setelah UST Terra itu jadi booming dan memang jadi banyak perbincangan. Nah, ini model tersebut akan diadopsi oleh ekosistem lain dan jaringan lain. Nah, salah satunya ada Cardano dan UST, di mana mereka akan meluncurkan stablecoin algoritmik yang didukung oleh cryptocurrency. Nah, kedua blockchain bergabung dengan orang-orang seperti Terra dan Tron yang memang sebelumnya di video-video sebelumnya kita juga sudah infokan ya, Terra dan Tron itu juga udah bikin stablecoin dan lumayan menyita perhatian publik ya. Nah, mereka tuh memilih untuk tidak mendukung kripto mereka dengan cadangan fiat. Nah, bedanya apa? Ini stablecoin dengan model baru ini. Kalau model lama itu seperti USDT ya, di mana di backup oleh mata uang fiat. Tetapi untuk model yang terbaru ini tetap di backup oleh uang fiat, tetapi juga distabilkan oleh cryptocurrency lain. Nah, untuk kasus UST Terra Luna itu di backup oleh Bitcoin yang menjadikan mereka salah satu top 10 terbanyak pengumpul di Bitcoin saat ini. Nah, ini mereka kalau misalnya ADA ini bakal didukung oleh ADA itu sendiri dan didukung oleh Shen. Nah, kalau misalnya UST ini, mereka lebih pengen memecahkan 3 masalah utama dihadapi stablecoin, yaitu memastikan keaslian dari umpan harga Oracle, mengelola kelangkaan, dan juga merancang model arbitrage harga jangka pendek untuk mengurangi volatilitas jangka pendek. Nah, ini stablecoin dari UST dan Cardano, kita tunggu aja stablecoin yang akan mereka luncurkan. Selanjutnya kita ke
berita Republik Afrika Tengah, di mana mereka sedang diawasi oleh IMF setelah menjadikan Bitcoin sebagai tender resmi. Sebagaimana kita ketahui, kesuksesan El Salvador itu membawa impact ke berbagai belahan dunia. Salah satunya ini, Afrika Tengah. Nah, kalau kita tahu Afrika Tengah juga ekonominya nggak terlalu baik ya, makanya salah satu opsi bagi negara yang perekonomiannya kurang baik atau kurang stabil, mereka lebih condong untuk menjadikan Bitcoin sebagai legal tender resmi mereka. Namun, IMF ini kemudian ikut karena mungkin ada kepentingan di Afrika Tengah, mereka jadi interrupt kebijakannya si Afrika Tengah dan sekarang sedang mengawasi Afrika Tengah gitu. Selanjutnya ini dari Avalanche Lab, di mana Presiden Avalabs ini mereka memberi memberitakan bahwa sebenarnya Avalanche ini lebih bagus untuk pembuatan game NFT ya ketimbang chain-chain lain karena mereka lebih fleksibel terhadap pembuat gamers dan dapat melindungi mereka dari masalah jaringan. Yang seperti kita ketahui, yang sekarang banyak game itu berada di Ethereum dan memang masih terkendala dengan skalabilitas ya. Nah, ada juga mereka berdiri di atas Solana, dan namun si Presiden Avalanche ini beranggapan bahwa ekosistem Avalanche dan teknologi Avalanche itu lebih ramah terhadap para pembuat game di industri blockchain gitu. Berita selanjutnya ini semakin banyak ibu-ibu ya merangkul kripto untuk membantu keluarga mereka menjadi lebih kaya. Nah, ini ibu-ibu ini kebanyakan di US ya. Nah, ini beralih ke kripto, jadi mereka belajar kripto, belajar NFT, agar membantu perekonomian di keluarganya. Jadi, mengenalkan industri kripto ke keluarganya, agar berharap mampu menjadikan membuat perekonomian mereka lebih baik. Selanjutnya ini berita yang lumayan penting ya, di mana Meta, Instagram itu akan support NFT dari jaringan Ethereum, Polygon, serta Solana ya. Nanti di mana dari berita yang dirangkum, kemungkinan mereka tidak akan membebankan biaya ke user kalau mereka ingin memperlihatkan NFT mereka gitu. Memang NFT belakangan ini semakin populer ya, dan itu masih di sepadan NFT kalau misalnya koin-koin lagi pada turun, NFT itu cenderung ramai ya, yang memang keadaan tersebut masih valid sampai saat ini. Nah, dan ini bakal diuji coba segera ya, katanya Senin besok. Jadi kita tunggu aja apakah memang NFT akan booming di Instagram atau enggak. Kemungkinan dengan didukung oleh para influencer-influencer di Instagram yang memang sudah mengenal atau mengenalkan atau memang punya NFT sendiri, pasti ini jadi cepat buat booming ya di Instagram kemungkinan. Nah, cuman mereka bagusnya itu nggak akan mengenakan biaya ya, seperti yang dilakukan oleh Twitter gitu. Jadi mereka akan melingkan Instagram dengan MetaMask agar user bisa menggunakan NFT di Instagram gitu. Selanjutnya info dari NFT juga. NFT ini kalau diprediksikan di tahun 2027 ini bakal mengalami pertumbuhan sekitar 35%
dan dengan nilai di industri tersebut sebesar 13,6 miliar US dollar ya. Karena memang banyaknya influencer, komunitas game, dan juga karya-karya seni digital yang memang sudah sekarang ramai masuk ke NFT gitu. Jadi memang NFT ini kedepannya akan makin booming lagi ya. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak banget project yang diperkenalkan di dunia NFT, baik itu NFT dari sisi gaming ataupun NFT karya seni digital yang memang ramai dikenalkan oleh para vendornya masing-masing. Oke, mungkin itu aja berita-berita pilihan hari ini. Oke, selanjutnya kita ke Coin Hunt. Nah, ini salah satu game yang lumayan menyita perhatian ya. Namun sayangnya saat video ini dibuat, ini baru beberapa beberapa negara aja ya yang baru bisa memainkan game ini. Jadi game ini tuh mencari bounty dengan cara permainannya nanti kita lihat sendiri. Dimana fiturnya kayak menyalakan geolocation ya, jadi pakai map. Nah, ini country-country yang baru bisa ikut yaitu ada Kanada, ada US, ada UK, ada El Salvador, sama baru di Filipina ya. Jadi baru country-country itu kayaknya yang bisa bermain di Coin Hunt World, di mana mereka ditugaskan untuk mencari kotak nih. Nah, kotak nih di dalamnya ada games, kayak pertanyaan. Nah, nanti kalau misalnya berhasil menjawab, kalian bisa mendapatkan Bitcoin ya per saat video ini dibuat. Nah, ini contoh gamenya. Jadi kalian menyalakan fitur map. Nah, nanti kalian mencari, terus ada gamesnya. Dan kalau kalian menang dapat Bitcoin beberapa satoshi. Dan ini juga bisa dimainkan bersama temen ya. Gitu. Kalau kita lihat reviewnya sih katanya memang ini bisa di redeem ya hasilnya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari komunitasnya, ini masih lumayan sedikit ya. Baru 6.451 baru sedikit followernya. Karena memang ini belum bisa dipakai global ya, baru beberapa selected country aja yang bisa main game ini gitu. Jadi kalau kalian merasa ini game yang lucu ataupun bisa menghasilkan, kalian bisa pantau ya. Jadi kalau misalnya masuk ke country kita di Indonesia, mungkin kalian bisa langsung download dan bisa kalian kan mainkan untuk menghasilkan cuan. Oke, itu aja mungkin untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka videonya. Terima kasih sudah nonton. Thank you semuanya.